Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Faiza Nadia Ramadhani dengan NIM 25041070372. Di video kali ini, aku akan membahas materi tentang Al-Makki dan Al-Madani, munasabah dan hukum tajwid pada surah Al-Fil. Pembahasan yang pertama yaitu Al-Makki dan Al-Madani. Al-Makki dan Al-Madani adalah pembagian ayat Al-Quran berdasarkan waktu turunnya wahyu. Al-Makki adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Al-Madani adalah ayat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Ayat Makkiyah biasanya membahas tentang tauhid, keimanan, hari kiamat, serta kisah para nabi terdahulu. Bahasa yang digunakan lebih singkat, tegas, dan menyentuh hati karena bertujuan memperkuat iman umat Islam pada masa awal berdakwah. Sedangkan ayat Madaniyah lebih banyak membahas hukum Islam, kehidupan sosial, perang, dan aturan bermasyarakat. Ayatnya lebih panjang dan rinci karena diturunkan untuk mengatur kehidupan umat Islam di Madinah. Adapun manfaat mempelajari Al-Makki dan Al-Madani. Yang pertama, membantu memahami isi Al-Quran dengan lebih tepat. Yang kedua, mengetahui sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mempermudah penafsiran ayat Al-Quran. Jadi kesimpulannya, ayat Makkiyah itu lebih berfokus pada penguatan iman, sedangkan ayat Madaniyah itu lebih berfokus pada hukum dan kehidupan sosial umat Islam. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai munasabah. Munasabah adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ayat dengan ayat, maupun surat dengan surat dalam Al-Quran. Ilmu ini menunjukkan bahwa susunan Al-Quran memiliki keterkaitan dan tidak disusun secara acak. Contoh munasabah hubungan antara ayat dengan ayat terdapat dalam Quran surah Al-Insyirah, yaitu pada ayat ke-5 dan ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ayat 6 mengulang makna ayat 5 untuk menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan dari Allah. Keduanya ini memiliki hubungan. Ayat yang pertama itu memberikan kabar tentang adanya kemudahan, lalu ayat yang kedua itu memperkuat dan menenangkan hati manusia agar tidak putus asa. Munasabah itu terdiri dari beberapa macam, seperti hubungan yang terlihat jelas dan hubungan yang tersembunyi. Selain itu, ada juga hubungan antar ayat dan antar surat yang saling melengkapi makna. Ilmu munasabah berkembang dari masa ke masa melalui para ulama Az-Zarkashi, As-Suyuti, dan Al-Biqai. Adapun manfaat mempelajari munasabah yaitu membantu memahami isi Al-Quran dengan lebih mendalam, mengetahui keindahan susunan ayat, serta memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Jadi kesimpulannya, munasabah itu membantu kita memahami Al-Quran secara utuh dan lebih mudah memahami makna di dalamnya. Selanjutnya adalah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini adalah surat ke-105 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini tuh menceritakan tentang pasukan bergajah milik Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah, namun dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hukum tajwid pada ayat ini itu ada 3. Alam tara, hukumnya adalah izhar syafawi, karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya jelas, tidak dengung. Yang kedua itu pada kata bi ashabi, hukumnya adalah mad tabi'i, karena ada fathah diikuti dengan alif. Dibaca panjang 2 harokat. Lalu yang ketiga itu pada kata al-fil.
hukumnya adalah izhar qamariyah karena dalam ta'rif bertemu huruf fa, dibaca jelas dan terang. Oh iya, pada kata kaifa juga terdapat mat lain karena ada fathah bertemu ya mati. Cara membacanya lunak dan lemas. Lanjut pada ayat yang kedua yang berbunyi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada ayat ini terdapat 3 hukum tajwid. Yang pertama itu pada kata alam yaj'al. Hukumnya itu izhar syafawi. Mim bertemu ya yang dibaca jelas. Yang kedua itu pada kata kaidahum fi. Hukumnya itu izhar syafawi, yaitu mim mati bertemu dengan fa dibaca jelas. Kata yang ketiga yaitu pada kata fi. Hukumnya itu mat tabi'i karena kasrah diikuti ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya adalah ayat yang ketiga yang berbunyi wa arsala alaihim tayran ababil. Ada 2 hukum tajwid di sini. Yang pertama itu pada kata alaihim tayran. Hukumnya itu izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan to itu dibaca jelas. Yang kedua itu pada kata tayran ababil. Hukumnya izhar halki karena tanwin bertemu dengan huruf alif itu dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Di sini juga ada mat tabi'i pada kata ababil. Selanjutnya adalah ayat keempat yang berbunyi tarmihim bihijaratim min sijil. Ayat ini ada 3 hukum tajwid. Yang pertama itu pada kata tarmihim bihijaratim. Ada mat tabi'i karena kasroh diikuti ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Lalu di situ ada ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan ba, dibaca samar di bibir. Yang kedua itu kata bihijaratim. Hukumnya idgham bihunnah. Tanwin bertemu dengan mim dibaca masuk dengan dengung, ditahan 3 harokat. Lalu yang ketiga itu pada kata sijil. Hukumnya ikhfa hakiki, yaitu nun mati bertemu dengan sin dibaca samar dengan dengung ditahan 3 harokat. Selanjutnya ayat yang terakhir yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Pada ayat ini itu ada 2 hukum tajwid. Yang pertama itu pada kata faja'alahum ka'asfi. Itu hukumnya izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan kaf dibaca jelas. Lalu yang kedua itu pada kata ka'asfim ma'kul. Hukumnya itu idgham bigunnah karena tanwin bertemu dengan mim, dibaca masuk dengan dengung ditahan 3 harokat. Nah, itulah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fil dari ayat 1 sampai ayat 5. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.